Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, أشهد أن لا
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah masih menitipkan iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan iman ini selalu terpatrik dalam hati kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suluh kebaikan bagi kita dari seluruh aspek kehidupan kita. Entah apapun profesi kita, Rasulullah adalah suri tauladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saudara jamaah Jumat dimuliakan Allah, bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awwal, di mana kita mengenal kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang disebut di dalam Mahallul Qiyam Al-Barzanji, nurun fawqa nur, yang dipuji begitu tinggi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta iksiru wa ghal. Begitu banyak pujian di dalam menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, engkau adalah bulan, engkau adalah matahari. Anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghal, engkau adalah emas yang asli. Anta misbahus sudur, engkau adalah cahaya bagi hati kami. Engkau adalah penerang hati, penerang jiwa. Kenapa Rasulullah dipuji begitu tinggi sampai dikatakan nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya? Syekh Alawi Al-Baliki mengatakan Rasulullah disebut cahaya di atas cahaya karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Sehingga para ulama tasawuf sering mengkaji yang disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini dibagi pada 3 bagian. Yang pertama, kenapa Muhammad disebut Nur fauqa Nur? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nurun qabla kulli syai'. Sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad sudah terpatrik berdampingan namanya dengan Allah di Arasy. Pada saat Nabi Adam diciptakan, rafi'ar ra'sahu ila as-sama'il 'ali. Nabi Adam menengadah ke atas, kemudian melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pun mempertanyakan, siapa nama itu di dekat namamu ya Allah? Lalu Allah menjawab, itu adalah kekasihku, manusia yang paling aku cintai dan agungkan. Lalu Nabi Adam mengatakan, bolehkah saya melihat wajahnya Muhammad itu? Apa kata Allah? Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan bukan karena Muhammad, engkau pun Adam tidak kuciptakan. Maka inilah yang menjadi dasar para ulama kita, bahwa sebelum diciptakan segala sesuatu, bahkan hatta Nabi Adam sebelum diciptakan, ternyata Muhammad itu sudah ada sebagai awal dari hakikat, yang mana namanya sudah berdampingan dengan nama Allah sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, nurun fauqa nur. Nabi Muhammad sebagai cahaya di atas cahaya, karena Nabi Muhammad adalah nurun fil bashar. Nabi Muhammad adalah cahaya di alam yang nyata, di alam bumi ini. Nabi Muhammad adalah cahaya suluh kebaikan, seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana pemimpin terhadap rakyat, bagaimana rakyat terhadap pemimpin, bagaimana anak terhadap orang tuanya, bagaimana orang tua terhadap anaknya, bagaimana bertetangga antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, bagaimana dalam berpolitik. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai bagaimana kita sebelum tidur, sampai kita terbangun, sampai kita tidur lagi, semua telah diajarkan oleh Rasulullah. Hal kecil saja, masuk ke dalam WC, semua telah diajarkan Rasulullah. Bagaimana kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita disuruh mengangkat kaki kiri kita, kemudian keluar dari WC, dari toilet, dari hammam, mendahulukan kaki kanan baru kaki kiri kita. Semua telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai hubungan keluarga pun dikatakan oleh Nabi, idza nazarta sarratka. Bagi wanita, bila engkau ditatap, tersenyumlah kepada suamimu. Wa idza amarta fa'atka, ketika kamu diperintah, kamu harus taat kepada suamimu. Artinya apa? Seluruh aspek kehidupan kita telah disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menatap sebelum datangnya Nabi Muhammad, bagaimana terjadi yang namanya zaman jahiliyah, kita bisa merenung bagaimana sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumur hidup-hidup anak perempuannya karena malu punya anak perempuan. Bahkan pada zaman jahiliyah tukar pasangan boleh. Pasangan istri saya boleh dipakai oleh tetangga saya, istri tetangga saya boleh saya pakai. Anak boleh menikah dengan orang tuanya, orang tua boleh menikahi anak perempuannya. Anak laki-laki boleh menikahi ibunya tanpa aturan. Tapi setelah datangnya baginda Nabi Muhammad SAW, aturan itu semua datang. Anak tidak boleh dinikahkan dengan saudara perempuan. Bapak tidak boleh menikahi anak perempuannya. Anak laki-laki tidak boleh berhubungan badan dengan ibunya. Dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad, akhirnya dunia ini menjadi nur, bercahaya. Maka Nabi nurun fil bashar, cahaya di alam yang nyata. Kemudian Nabi SAW yang terakhir disebut nurun fauqa nur, karena Nabi adalah nurun fi syafa'atil uzma. Dia akan menjadi syafaat bagi semua orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak jamaah Jumat dimuliakan Allah,
Di hari kemudian nanti kita akan diperiksa oleh malaikat. Tapi ada orang yang diberikan fasilitas VIP dalam kuburnya. Di saat malaikat datang memeriksa ahli kubur, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW datang mengatakan, wahai malaikat, jangan engkau ganggu dia ahli kubur itu, karena dia adalah kekasihku, dia mencintaiku dan saya mencintainya, saya menjadi jamin baginya. Saudara-saudara sekalian, betapa bahagianya ketika Rasulullah menjadi jaminan nanti di akhirat. Langsung disuruh kepada ahli kubur tersebut, num kanaumul arush, engkau tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, tidak ada pemeriksaan. Analogi ilmiahnya, ketika kita terus masuk ke rumah Pak Gubernur, rumah Pak Bupati, rumah wali kota, tiba-tiba datang satpam menangkap kita, lalu keluar Pak Bupati, Pak Gubernur mengatakan, jangan kau ganggu dia, saya sebagai jaminannya, maka satpam pun akan melepaskan kita. Begitulah Rasulullah nanti akan menjadi jaminan. Itulah yang disebut dengan syafaat. Apa yang bisa menyebabkan Rasulullah menjadi syafaat bagi kita? Tidak ada yang lain, kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Ciri orang yang cinta Nabi, banyak bersalawat kepada Nabi. Ciri cinta Nabi, ia gemar merayakan atau memperingati maulid Nabi. Karena orang yang mempertanyakan tentang kenapa maulid Nabi dilaksanakan, orang ini seakan-akan dia bertanya, kenapa kita bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada nikmat terbesar kecuali atas kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal muslimuna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsuma kuntum, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من فتنة المحيا ونعوذ بك من فتنة الممات ونعوذ بك من فتنة النساء ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.